Ustazah, gimana uang sedekah subuh hilang? Apa harus aku ganti? Nggak apa-apa, ikhlaskan aja. Dengan ikhlas udah dianggap sedekah kok. Ustazah, bolehkah baca Yasin buku kecil nggak pakai wudhu? Nggak ada masalah. Ya, Ustazah, aku suka dulu jealous sama orang tua pilih kasih, tapi sekarang udah enggak. Ya udah nggak masalah, nggak usah berharap balas. Anak yang paling baik adalah banyak memberi, bukan banyak menerima, baik dalam bentuk kasih sayang maupun lainnya. Ustazah, dosa zina diampunkan nggak? Insya Allah kalau tidak melakukan lagi. Ada dalil innallah yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah itu akan mengampunkan semua dosa-dosa kita, nggak usah khawatir. Apa yang kita lakukan ketika kita ragu dalam bacaan surat, apakah diulang? Kalau ayatnya yang salah, nggak usah diulang, ganti aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lupa, ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, ganti gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, sebentar ya. Oke, gitu ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, siap ya. Bolehkah wanita warisan bagian sama rata? Seandainya semuanya ridho, nggak jadi problem ya guys. Ustazah, siap ya. Puasa Daud bisa digabung dengan puasa Senin Kamis nggak? Jangan. Satu niat, satu amal aja. Satu niat, satu amal aja ya. Ustazah, apakah menggunakan pay letter mengambil promo diskon apakah dosa? Gak dosa kalau langsung dibayar. Tapi kalau dikredit sehingga ada bunganya itu dosa. Ustazah, kalau dapat rezeki bagaimana saya mengeluarkan zakatnya? Keluarkan 2,5% ya. 2,5% daripada uang yang teman-teman dapatkan ya. Itu namanya zakat penghasilan. Oke. Ustazah, siap Mbak Yeyen ya. Lagi haid boleh baca Yasin? Gak boleh. Walaupun sebagian tetap menyatakan tidak boleh. Yang amannya baca dari handphone aja ya. Ustazah, sedekah subuh sebelum tahajud jam 2 malam. Bukan. Sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, apakah kita bertemu dengan orang yang kita sayang di akhirat kelak? Insya Allah. Yang penting masuk surga aja dulu guys. Mau ketemu siapapun nanti bisa di surga. Oke. Bahkan ketemu orang-orang yang kita sayang pun bisa. Yang penting sekarang masuk surga aja dulu. Clear ya? Oke, Ustazah, kalau habis sholat isya langsung sholat taubat dengan sholat witir boleh. Teman-teman sholat isya dulu, lalu kemudian sholat sunat taubat, sholat sunat witir boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, sebentar ya. Gimana kalau kita tiktokan nampak wajah seperti video klip? Maksudnya gimana? Coba ya. Ustazah, sampai kapan waktu subuh? Sampai cahaya matahari warna merah ada di atas langit. Itulah jadwal daripada waktu subuh. Sampai cahaya matahari merah ada di atas langit ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Aku berusaha menjawab sesuai dengan kecepatan mataku ya. Ustazah, kalau untuk kredit apakah riba jika langsung dibayar? Kartu kredit kalau langsung dibayar nggak riba. Contoh, aku juga punya kartu kredit, pada beberapa transaksiku itu nggak bisa dibayar pakai debit, nggak bisa transfer. Jadi memang perusahaannya pakai kartu kredit. Maka aku ketika melakukan aktivitas kerjaan aku tetap pakai kartu kredit, tapi aku tambahkan dulu uangku ke dalam, baru aku pakai kartu kreditnya. Ustazah, aku kadang iri sama adik-adikku, sepertinya orang tuaku, mertuaku nggak adil. Nggak usah berharap banyak dari manusia. Ya, tugas kita memberi yang terbaik, bukan mendapatkan yang paling baik. Insya Allah kebaikan kita kepada mereka akan Allah ganti dengan kebaikan orang lain yang lebih sayang sama kita. Kadang-kadang yang kasih sayang itu nggak datang dari keluarga, kadang dari teman, kadang dari suami, kadang dari anak. Ya, tidak bisa kita semuanya mau, paham ya teman-teman ya. Ada nggak yang merasakan dari orang tua kasih sayangnya kurang tapi punya teman yang tulus menemani kita? Ada guys, nggak ada masalah, is okay. Kan bukan sosoknya, yang penting adalah orangnya, ya kan? Oke, aman ya. Ibunya meninggal, anaknya judi. Ibunya dosa nggak? Bisa jadi dosa, bisa jadi tidak.
Ketika pada masanya ibunya membiarkan dia berjudi, maka ibunya berdosa. Tapi ketika pada masa hidupnya ibunya membiarkan melarang anaknya berjudi, maka ibunya tidak berdosa. Ya, Ustazah, nikah beda agama, ya udah tetap zina. Nikah beda agama itu nggak boleh, guys. Nikah beda agama itu zina. Oke ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Anak yang sudah meninggal apakah mesti diakikah? Tidak. Akikah itu hanya orang hidup aja. Kalau anaknya udah meninggal itu tidak usah diakikahkan ya. Oke, tidak usah diakikahkan ya teman-teman ya. Ustazah, kalau kita ingin sholat taubat dalam hal riba tapi suami suka riba, gak ada masalah. La yadhirotun widro ukhro. Kita gak nanggung beban dosa siapapun. Tugas kita adalah untuk mengingatkan dia agar dia tidak melakukan titik itu aja. Oke. Ustazah, aman ya. Kak Ustazah, berapa penghasilan kita yang wajib zakat? Ya, kalau penghasilannya sudah setara dengan 85 gram. Kalau setara dengan 13 juta deh. 13 juta ya. Ustazah, oke, batas akikah anak laki-laki usia berapa? Sampai dewasa pun gak ada masalah ya. Ustazah, oke, Ustazah, bagaimana kita merespon ponakan yang murtad saat dia menikah di gereja? Larang aja, jangan kayak gitu. Udah gitu aja. Persoalan dia mau atau tidak itu urusan dia kepada Allah, oke? Ustazah, karena lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku adalah agamaku ya. Ustazah, aku tidak banyak berharap dari suami, itu aku dosa enggak? Ya tidak. Kak Khadijah seperti itu, kalau dikasih dia terima, kalau enggak dikasih maka dia ikhlas ya. Ustazah, oke, zakat harta diberikan kepada siapa? Semua zakat itu boleh kepada yang berhak menerimanya. Boleh ke fakir, orang yang tidak bekerja. Boleh ke miskin, orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Boleh ya. Ustazah, sebentar ya. Apa perbedaan baca doa langsung, baca doa khususon dengan orang lain baca? Beda lah. Kalau khususon kita doakan pahalanya untuk orang lain. Ya Allah, saya baca Yasin, dengan Yasin ini lapanglah kuburan orang tuaku, dapatlah orang tuaku pahalanya, ringanlah siksa kuburnya dan lainnya. Oke, gitu ya. Aman ya guys. Ustazah, aku lagi sakit datang bulan. Obatnya apa? Oke, nanti boleh minum madu akasia nanti ya. Oke, Ustazah, saya sedang down banget dihujat sana sini karena kesalahan saya. Nggak apa-apa. Hal insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Salah ya tinggal kita perbaiki aja. Nggak ada manusia yang nggak banyak salah. Makin banyak berbuat, makin banyak salah. Nggak apa-apa abaikan. Yang penting udah tahu salahnya di mana. Fokus mengejar tujuan berikutnya. Nggak apa-apa ya. Ustazah, apakah saudara yang sudah meninggal tetap mendapatkan warisan? Ya, nanti dikasih ke cucunya. Ustazah, oke, siap ya. Suami kerja di tempat hiburan malam. Apa duitnya haram? Jangan. Nggak boleh kerja di tempat hiburan. Kenapa nggak boleh? Karena ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, kita ini hanya boleh bekerja menolong orang itu dalam kebaikan ya, bukan dalam keburukan. Oke ya. Ustazah, oke, sebentar. Ustazah, cepet kali guys, teman-teman ngetiknya kayak rudal. Aku jadi nggak bisa baca, baru Ustazah doang udah terbang dia. Oke, tidur aja yuk guys. Tidur aja. Oke, bentar ya teman-teman ya. Tidur aja lah yuk. Ya, udah 3 tahun gak ada lambat-lambatnya ngetik. Oke ya, Ustazah apa? Oke, sebentar ya. Oke, Ustazah. Oke, nanti ya Mbak Amelia setelah ini ya. Setelah ini Mbak Amelia tanya jawab dulu ya. Oke, gitulah guys. Baik-baik kenapa guys? Tidur aja yuk. Oke, cepet kali. Ini semua pengen masuk surga nih, mantap kali ya. Bismillah ya. Apakah sedekah subuh boleh dikasih ke non muslim, Mbak? Sedekah itu boleh ke siapapun.
Sedekah itu boleh mbak ke non muslim mbak, nggak ada masalah ya. Sedekah itu boleh ke non muslim, traktir makan teman, kasih makan kucing, itu boleh, nggak jadi masalah ya. It's okay, nggak jadi problem ya. Kalau sedekah beda kalau zakat ya. Kalau zakat, kalau zakat itu mesti kepada yang berhak menerimanya. Oke. Ustazah, gimana kita sebagai anak, dilarang ibu urus ayah tiri karena ayah udah lama pisah, nggak boleh. La ta'ah indal ma'asi, iya, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan ya, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan ya. Ustazah, sebentar ya, dia tidak mau, oke, sebentar, pakai uang sedekah subuh buat traktir teman boleh nggak? Boleh banget, nggak jadi masalah ya. Sedekah subuh itu untuk traktir makan kawan, kasih makan kucing, bebas, nggak jadi masalah. Oke. Ustazah, oke, jika ujian diberikan sesuai kemampuan, lalu bagaimana dengan orang yang depresi? Orang yang depresi itu membesar-besarkan masalah. Ya, dia karena nggak ada ilmu, nggak ada iman, masalah yang nyatanya kecil dibesar-besarkan oleh pikirannya sendiri. Makanya saya ingatkan sama teman-teman untuk kecilkan segala masalah, perbesar segala nikmat. Masalah itu nggak ada yang abadi, dia hilang silih berganti. Bahkan Allah menjaminnya, innama'al usri yusra, bahwa setiap ada kesulitan akan aku berikan kemudahan, kata Allah. Jadi orang yang depresi itu karena dia membesar-besarkan. Teman-teman, kata satu orang bisa teman-teman besarkan nggak tidur 1 hari 1 malam loh guys. Tapi kalau kata orang banyak, teman-teman bisa sabar, tenang, itu jauh lebih aman ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke, siap ya. Ustazah mau tanya, oke, nanti ya setelah ini madunya ya. Oke, saya tidak bisa tidur sehingga tensi saya naik. Gimana? Harus disembuhkan kalau tensi. Ya, kalau sakitnya karena biologis disembuhkan ya mbak. Insya Allah bisa tidur. Sedekah subuh apa harus diucapkan? Ini sedekah subuh? Enggak. Ada rezeki, ini ada sedekah, cukup kok, nggak ada masalah. Oke. Ustazah, bersentuhan dengan suami batal wudu enggak? Jadi begini. Imam Syafi'i menyatakan batal. Imam Hanafi menyatakan tidak batal. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Siap ya. Oke, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Biar kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, kalau lagi haid boleh nggak sedekah subuh? Ya nggak ada hubungannya. Boleh aja, nggak ada masalah. Kan sedekah subuh tuh cuman ngumpulin uang di rumah aja. Iya kan? Siap Mbak Tin, ngumpulin uang di rumah aja. Nggak ada hubungannya dengan haid mah. Iya. Ustazah, sebentar ya. Oke. Dia nggak mau berhenti kerja. Yang kerja yang mana nih? Soal yang mana nih? Kalau bersambung aku udah lupa guys. Gimana kalau kita lebih memilih ke orang tua daripada ke saudara? Karena putus. Tulisannya putus bom. Hei bantu bom, tulisannya kawan-kawan ini putus-putus bom. Karena apa ya? Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Oke, Ustazah kalau tahajud nggak pakai witir nggak apa-apa, tapi sayang banget loh teman-teman ya, sayang banget guys, karena witir itu sunnah muakkad, sementara tahajud itu sunnah biasa. Jadi kalau teman-teman mau tahajud, usahakan witir atau witir aja cukup. Batas tahajud dan witir itu adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, teman-teman masih bisa melakukan tahajud dan witir ya. Oke, itu masih bisa ya. Oke gitu ya. Ustazah aman ya teman-teman ya. Apakah suami selingkuh itu ujian dari Allah? Tergantung. Kalau kita jadi istri yang baik, kalau kita jadi istri yang soleh, dia selingkuh juga ya itu ujian. Kalau kita nggak bisa jaga diri, kalau kita nggak menghargai, dia selingkuh juga ya itu musibah. Musibah dan ujian, musibah itu turun bagi orang yang maksiat. Sedangkan ujian itu turun bagi orang-orang yang taat ya. Oke Ustazah, sebentar ya. Oke.
Saya kasih makan kucing subuh-subuh, apakah termasuk sedekah subuh? Ya, sedekah subuh itu tuh bebas aja guys. Ke siapapun gak jadi masalah ya. Pengen ketemu ustazah sampai ke bawah mimpi, semoga Allah mudahkan. Sekarang di mimpi, besok semoga ketemu ya. Setidaknya kita ketemu di surga insya Allah. Oke. Sholat subuh itu pakai kunut. Sholat subuh itu pakai kunut atau tidak? Nah teman-teman, kunut ini perbedaan ulama madhab ya. Imam Syafi'i mengatakan kunut. Imam Hanafi mengatakan tidak kunut. Jadi teman-teman mau kunut boleh, nggak kunut juga nggak masalah. Oke, itu cuma perbedaan mazhab aja. Oke ya. Oke, Ustazah, utang di bank banyak untuk badal haji orang yang meninggal. Jangan berhutang untuk berumroh atau haji. Pastikan ayyakuna lillah, ayyakuna lisunnah. Dalam beramal itu niatnya benar, caranya juga harus benar. Oke, niatnya benar, caranya juga harus benar. Oke ya. Jadi nggak boleh kita itu umroh dari uang riba. Niatnya benar, caranya salah. Aku ngasih makan anak yatim dari cara mencuri nggak bisa, niatnya benar, caranya salah. Aku bangun masjid misalnya, tapi dari korupsi, niatnya benar, caranya salah. Make sure niat benar, cara benar. Oke. Ustazah, saya beli sawah tapi padinya lagi kuning. Itu padi milik saya atau milik penjual? Sesuai akadnya. Jelas kalau udah milik Mbak, apapun kondisinya, barang bagus, barang nggak bagus, itu pasti menjadi milik Mbak. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Cepat kali tulisannya guys. Oke, ambil nafas dulu guys, tahan 70 tahun. Oke, Ustazah mohon izin wallpaper aku pasang foto Ustazah. Mak, wallpaper pas foto aku untuk apa? Asal jangan tuh ngusir jin aja ya guys, penangkal sihir. Baik-baik napa? Fotoku pula dipasang di wallpaper. Oke lah, tapi niatnya supaya ingat ya dengan materi-materinya. Nah, jadi penangkal sihir lah foto aku. Mana ceritanya? Oke. Jangan jadi penangkal sihir jin dan setan ya geng, gak bisa. Lagi serius-serius. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, siap. Oh, apa nih? Wah, ini foto Ustazah nih. Ngapain? Wah, ini penangkal sihir nih guys. Nah, biar ingat, nggak apa-apa. Innal muhibbu lima yuhibbu muti'un. Orang yang menyukai biasanya akan mengikuti yang dia sukai. Semoga teman-teman bisa ikut yang baik-baiknya ya. Oke. Ustazah, bolehkah niat sholat tidak dilafazkan? Boleh. Niat sholat tidak dilafazkan nggak apa-apa. Niat sholat, niat puasa, niat tayamum, niat mandi junub ya, itu tidak dilafazkan, tidak jadi problem ya teman-teman ya. Ustazah sedang haid boleh baca rotib al-haddad? Boleh. Kalau suami berbohong terus minta cerai apakah dosa? Tergantung. Jadi gini, kita boleh menggugat jika rumah tangga itu sudah tidak lagi mendatangkan kepada kebaikan guys. Tapi selagi dia masih mendatangkan kepada kebaikan, itu masih boleh dipertahankan. Contoh, dia selingkuh, kita nggak mau melayani, kita dosa. Dia tidak menafkahi, kita juga nggak mau melayani. Siap Mbak Yuli, kita juga dosa. Dia akhirnya berdusta, akhirnya kita nggak sanggup bakti, kita juga berdosa. Dia menghina, kita mencaci, kita juga dosa. Ketika rumah tangga sudah mendatangkan kepada dosa, boleh diakhiri. Tapi kalau dia masih bisa mendatangkan kepada ibadah, maka teman-teman boleh feel free untuk tetap bertahan. Oke ya. Ustazah sebentar ya. Oke, aman ya. Kalau selama sama mertua bisa membatalkan wudhu enggak? Ustazah sholat cepat sebentar dulu guys. Ustazah sholat witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh banget. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 seperti biasa ya. Ustazah membaca sholawat adrik nih, sholawat tidak ada masalah saat haid, nggak ada problem ya teman-teman ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Maafin aku kalau pertanyaannya nggak kebaca banyak, oke? Ustazah, Oke, ya benar. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, aman ya guys. Ustazah, oke. Disematkan Ustazah komentarnya. Oh nggak akan sempet.
Gak bakal sempet disematkan. Kan aku bacain aja pertanyaannya ya. Kalau disematin gak bakal sempet, mau ada admin pun gak bakal bisa, adminnya malah yang sesak napas ya. Yang penting kayak gini aja, pokoknya pertanyaan aku baca sambil teman-teman bisa mendengarkannya ya. Ustazah, yang pakai admin tuh yang dia slow dia gitu guys. Kok cepet kayak gini kayak mana admin? Semuanya mau jadi admin ya, udah duluan dia ngetik duluan. Kawan-kawan kita ini guys ngetiknya pakai nafas bukan pakai jari. Asal teman-teman tahu aja nih, teman-teman yang baru mampir nih aku bilangin nih, yang sudah lama tuh mereka itu ngetik pakai nafas, nggak pakai jari. Langsung ketikannya. Oke, cara ngitung hangeflex saat haid gimana? Cara ngitungnya adalah 15 hari ya. Hari ke-15 itu teman-teman udah boleh mandi, udah boleh sholat, udah boleh semuanya. Iya kan? Ya mereka pakai tiup ya hari ke-15 ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Doa Ustazah saat haid berzikir. Oke, perhatikan wanita haid itu boleh berzikir. Wanita haid, wanita haid boleh berzikir, wanita haid boleh, wanita haid boleh berzikir, wanita haid boleh sholawat, boleh sekedar mengulang hafalannya. Oke, Ustazah, gimana cara ziarah kubur ke orang tua yang beragama Nasrani? Jadi begini ya. Bahwa ketika ada orang yang beragama Nasrani meninggal dunia, apakah dia atuk kita, orang tua kita, anak kita gitu ya, itu semuanya adalah tidak boleh kita mendoakan dia. Kita hanya boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, kita tidak bisa mendoakannya agar lapang kuburnya, ringan siksanya, gak bisa. Kenapa? Karena itu dilarang dalam surat At-Taubah ayat 115 ya, 113 115. Oke. Ustazah, orang hamil di luar nikah ya, hamilnya diulang nikahnya setelah anak lahir ya. Oke, Ustazah, cara sholat witir 1 rakaat gimana? Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Insya Allah kita tiap hari pelan-pelan, kita nggak harus lebih baik dibanding orang lain. Yang penting kita lebih baik dibanding diri kita di masa lalu ya. Ustazah, sedekah subuh buat umroh diri sendiri boleh nggak? Itu bukan sedekah namanya. Sedekah subuh untuk umroh itu namanya tabungan umroh. Oke, sedekah subuh buat beli motor boleh nggak Ustazah? Ya bukan sedekah itu Besti, itu namanya tabungan ya. Kalau sedekah itu untuk orang lain ya. Ustazah, oke, doa sesudah wudhu itu wajib atau sunnah ya? Sunnah, niat yang wajib. Rukun wudhu, 1 niat, 2 muka, 3 tangan ke tempat kepala, 5 kaki, 6 tertib. Jadi yang wajib jadi yang wajib teman-teman habasu saat berwudu hanyalah muka, tangan, kepala, kaki ya. Ustazah sebentar ya, sedekah subuh buat cucu boleh nggak jadi masalah? Is okay. Oke, Ustazah, sebentar ya. Usia lagi. Nanyain usia lagi. Sampai tadi malam ada jemaah, sampai sore kemarin ada jemaahku yang nanya usia aku offline. Jawaban aku masih sama. Usiaku masih tergantung cuaca. Mungkin bulan depan sih bulan November, Desember tergantung mood kali. Ini cuaca cerah sih di luar rumah. Kayaknya sekarang nih usiaku ya 21 tahun lah. Masih seperti itu ya guys. Nanti kalau ada perubahan aku akan update, tenang aja. Sampai sekarang masih tergantung cuaca ya. Nanti kalau ada perkembangan aku pasti update ya. Aku pasti ngomongin ya, tenang aja. Oke. Ustazah, sedekah subuh buat ngasih guru ngaji boleh nggak Ustazah? Boleh. Sedekah subuh untuk ngasih guru ngaji boleh, nggak jadi masalah ya. Seumuran kita semua ya, Masya Allah ya. Oke, kemarin banjir Pekanbaru, usiaku 78 tahun ya. Karena rumahku nggak banjir. Kalau rumahku banjir ya 120 tahun lah ya kan geng. Ustazah, oke.
Bolehkah kita perempuan bersalaman dengan wanita non muslim? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, Mbak John Gucci, boleh Mbak gugat ketika itu mendatangkan dosa buat Mbak ya. Mbak John Gucci ya, Gucci ya. Ketika itu John kaya, kalau ketika itu sudah mendatangkan dosa buat Mbak, Mbak boleh kok mengakhirinya. Oke. Oke, aman ya, siap. Ustazah, oke. Kok batuk sih? Oke, Ustazah, zakat ke tante boleh nggak? Boleh selagi tantenya fakir dan miskin. Fakir adalah tidak bekerja, miskin adalah bekerja tapi uangnya nggak cukup ya. Ustazah, aman ya. Tahajud apa boleh nggak tidur dulu? Jadi gini, tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah ya. Tapi perkara afdol dan tidak afdol aja. Tidur dulu baru tahajud itu sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga. Cuma kurang afdol aja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Pahalanya sama, hukumnya sama, bedanya Allah lebih menyukai yang afdol. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Habis tahajud apa boleh tidur kalau ngantuk? Oh, boleh, nggak masalah, nggak ada masalah teman-teman. Habis tahajud tidur nggak ada problem ya, oke ya. Tapi jangan pula ketiduran banget ya. Ustazah, bolehkah saya sedekah buat orang tua yang meninggal? Saya berikan ke saudara, boleh, nggak masalah. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, itu boleh, nggak jadi problem ya teman-teman ya. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, sebentar, kalau habis tahajud terus kita mimpi, apakah itu petunjuk? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak, tergantung mimpinya. Oke, bolehkah sedekah subuh kita belanjakan uang kita dulu, nanti diganti uang sedekah subuhnya? Boleh, tapi jangan terbiasa. Biasakan dengan pola yang permanen dalam hidup, guys. Kalau sedekah subuh untuk sedekah, ya udah jangan dipakai lagi untuk kebutuhan pribadi atau dipinjam dulu, nanti pusing, energi habis, ujung-ujungnya nggak jadi sedekah. Biasakan membangun sesuatu yang tetap. Baca Qurannya tetap di jam berapa, sholat duhanya tetap di jam berapa. Coba lihat aku, live aku tetap di jam berapa, ceramahku tetap di jam berapa, kerjaan-kerjaan lain tetap di jam berapa, untuk baca Quran tetap di jam berapa, tidur tetap di jam berapa. Karena ketetapan itu membuat energi kita tidak habis. Ya, coba diambil sedekah subuhnya buat beli cabai. Lupa mau ganti nanti ganti lagi. Nah, setelah itu teman-teman nanti lupa ganti lagi. Coba permanen sehingga teman-teman lebih bisa energinya tidak habis. Coba tetap aja jamnya ya kan? Karena mengingat itu menghabiskan banyak energi. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Disiplin benar sekali, tanggung jawab sama diri sendiri ya. Aku ninggalin suamiku karena ketahuan selingkuh. Oke, sebentar. Salahkah aku mau pulang tapi harus dijemput suami? Salahkah aku mau pulang tapi harus dijemput suami? Oke, suaminya ketahuan selingkuh, dia yang keluar rumah. Ini yang aku sampaikan dari kemarin-kemarin, perempuan jangan keluar rumah. Kalau mau keluar, biar dia yang keluar. Masih ingat gak teman-teman aku ngomong gitu? Tapi ini udah terlanjur keluar. Saran saya Mbak jangan balik sebelum Mbak dijemput. Ya, jangan balik. Nanti lain kali, teman-teman yang belum mandi, coba dengerin aku yang belum mandi nih ya. Kalau perempuan jangan keluar rumah. Karena ketika dia tak jemput, hilang harga diri kita kalau kita balik dengan sendirinya. Oke? Seandainya dia nggak jemput Mbak, nggak usah kembali. Bangun kehidupan yang baru dengan kesendirian atau dengan orang yang baru. Karena kalau Mbak kembali tanpa dijemput, selanjutnya dia akan hilang efek traumanya. Karena manusia punya standar efek trauma masing-masing. Oke? Seperti itu. Mbak mungkin dia selingkuh, Mbak langsung kabur dari rumah. Salah. Kalau Mbak maunya, Mbak yang suruh keluar dia dari rumah. Keluar dulu sampai hatiku tenang. Kayak gitu guys. Oke ya. Kayak gitu ya. Teman-teman jangan keluar rumah. Ya perempuan jangan keluar.
banyak sekali efeknya. Kita jadi tidak dihargai, lah rumah itu juga rumah kita. Kemudian kita jadi istri yang nusyuz, yang melawan sama suami, iya kan? Repot urusan ya. Jadi salah nggak aku kembali tapi harus dijemput? Salah, nggak salah, harus dijemput. Tapi jangan hubung-hubungin dia terus ya, jangan hubung-hubungin dia terus. Jangan jadi perempuan yang terukur ya, biarkan saja. Jangan hubung-hubungi terus ya. Ustazah, oke gitu ya. Kalau sholat sebelum kumandang azan selesai, sah nggak sholatnya? Jangan ya. Teman-teman jawab azan dulu, baru teman-teman sholat ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke sebentar. Gimana urutan sholat tahajud, witir, hajat? Yo bebas, bebas ya. Tahajud, hajat, witir, witir, hajat, tahajud bebas ya. Ustazah, oke. Allahu Akbar, saya baca iftitah, belum selesai, imam udah baca Al-Fatihah. Ah, gini caranya ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Nah, gini cara sholat berjemaah ya guys. Ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Kan gitu kan? Kan imam takbir, kita takbir. Iya kan? Imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Oke, pelan-pelan nih guys. Tahan napas dulu, 17 tahun guys. Nah, ketika imamnya baca imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Ketika imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya belum selesai iftitah, makmumnya diem ikut imam. Dengerin imam maksudnya. Diem, gak usah lagi baca apa-apa saat imam baca Al-Fatihah. Seketika imamnya ini baca ayat pendek, baru nih makmumnya baca Al-Fatihah. Oke, Mbak Tini. Seketika imamnya itu udah selesai ayat pendek, kitanya belum selesai Al-Fatihah, ruku ikut imam. Oke, seketika imamnya ini belum selesai ayat pendek, kitanya udah selesai Al-Fatihah, kitanya dengerin aja imamnya. Kayak gitu guys. Oke, gitulah ya. Jangan imam baca Al-Fatihah kita cuap-cuap pula di belakang ya. Oke, aman ya guys. Ustazah, oke ya. Bolehkah uang sedekahku saya tukar dengan barang? Boleh, yang penting kasih orang. Uang sedekah tukar dengan barang, kasih orang boleh ya. Ustazah, aku udah nanya 4 kali belum kebaca. Oh, 4 kali. 4 kali kayaknya masih belum. Masih ini kemungkinannya guys. Serame ini manusia. Ini manusia semua nih isinya nih Mbak yang ngetik ini. Gak ada makhluk halus. Jadi kebaca sih kayak gitu. Oke ya. Kalau gitu lah. Oke. Coba jangan diketik, copy paste aja Mbak. Memang aku merasakan apa yang Mbak rasakan. Nanti aku bilang sama Ustazah Nela itu, aku udah ngetik 4 kali. Masa gak dibaca-baca? Parah sekali nih Ustazah Nela ini. Nanti aku bilangin nama dia. Oke, aku bilangin nama dia. Tenang aja ya, tenang ya Mbak. Ntar aku bilangin sama Ustazah Nela itu. Masa aku udah ngetik gak dibaca-baca? Gimana ceritanya Ustazah itu? Oke, nanti aku bilangin. Nanti aku ingetin dia ya. Oke, terus aku juga mau bilang sama Mbak, ini yang ngetik manusia semua sih. Nggak ada yang makhluk gaib nih, semuanya manusia. Aku juga nih, itulah kayak mana. Nanti aku bilangin ya Mbak. Oke, siap Mbak Virgo. Ustazah gitu ya. Hukum tukang ojek yang cari nafkah pakai kendaraan kredit. Nggak ada hubungannya antara nafkah dengan kreditnya. Nafkahnya halal, tapi kreditnya itu dia tetap riba dan berdosa ya. Oke, siap Ibu Mi. Ya nanti aku bilang sama Ustazah itu. Ada-ada aja pun Ustazah itu. Orang udah ngetik nggak dibaca-baca. Ya kan guys? Kayak gitu kan guys? Oke, Ustazah oke sebentar ya. Oke, Ustazah kalau seandainya bisa, mudah-mudahan Ustazah Nela bisa dengar. Ya. Oke, Ustazah oke. Ustazah, kalau seandainya doa untuk suami agar sadar kalau selingkuh itu salah gimana? Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Nah itu ya. Atau Mbak lakukan sholat aja, setelah sholat Mbak doakan supaya rumah tangganya sakinah ya. Ustazah bilang sama Ustazah Nela baca DM ku. Nanti aku bilangin, dia tuh parah itu. Bertahun-tahun dia nggak baca
DM kayaknya. Nanti aku bilangin apalah Ustazah Nela itu, ya kan? Oke. Ustazah, teman saya selalu kepo. Setiap hari selalu tanya, saya puasa apa enggak? Kadang saya kesel. Saya jawab, insya Allah kalau kuat ya enggak apa-apa Mbak. Dia nanya doang, udah puasa enggak? Doain ya, aku bisa puasa. Kayaknya lapar. Kayak gitu aja udah, enggak usah dibawa pikiran ya Mbak. Oke, dan enggak usah juga kita dan enggak usah juga kita punya rasa khawatir, kita bakal dinilai, enggak jadi masalah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, bolehkah berhubungan dengan suami sebelum mandi haid? Nanti mandinya sekalian ya Mbak. Ustazah, imam biasa kunut lupa ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Imam biasa kunut lupa, maksudnya gimana coba-coba ya. Oke, siap Mbak Yeyen, aman ya guys. Oke, kukira jadi makmum membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Nggak gitu ya. Jadi ketika imamnya baca Al-Fatihah, iftitah, makmumnya diem. Kan gitu kan? Hai Mbak Mei, ketika imamnya baca Al-Fatihah, iftitah, makmumnya iftitah. Ketika imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya diem. Ketika imam baca ayat pendek, baru nih makmumnya baca Al-Fatihah. Oke, gitu ya. Ustazah, madu apa? 3 tahun. Kalau 3 tahun semua madu bisa kok. Iya, semua madu bisa ya. Oke, Ustazah, kalau Ustazah, boleh nggak baca Al-Quran di HP tapi tidak wudhu? Nggak masalah, lagi haid boleh juga. Ustazah, gimana cara istri supaya nurut omongan suami? Bapak tiup ubun-ubunnya Pak, canda ya. Teman-teman, bahwa pada prinsipnya adalah nurut atau tidaknya tergantung dengan faktanya. Coba doa aja. Allahumma layyin li qalbaha. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbaha. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Nah, itu dia doa supaya kita dalam keadaan dilembutkan hatinya ya. Supaya hati kita lembut dan Allah mudahkan hati orang-orang itu ya. Ustazah, sebentar ya. Oke. Ustazah, Allahumma layyin li qalbaha. Benar sekali ya. Oke ya. Bentar ya. Bacaan sholat. Arti bacaan sholat kan nggak banyak. Arti bacaan sholat kan nggak banyak, cuma semacam Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, dan tahiyat akhir. Kalau nabung ada potongan admin 5%, apakah termasuk riba? Nabungnya di mana? Kalau potongan admin ini sebenarnya tidak ada problem. Itu jasa karena dia membantu menyimpankan uang kita. Zah, bagaimana dengan orang-orang yang sekarang suka bilang semesta merestui? Semoga semesta merestui. Bagaimana hukumnya? Tidak ada problem. Karena memang ketika kita melakukan sebuah amal kebaikan, itu Allah meridhoi. Dan ada beberapa amal yang itu hewan-hewan pun menyukai dan mendoakan kita. Ya, itu dalilnya jelas. Cuma kalau bisa semoga diridhoi ya, kayak gitu. Lipstick aku button scruff ya. Ustazah, kalau sedekah ke suami gimana hukumnya? Boleh, nggak masalah. Setiap istri membantu keuangan suami itu dinamakan dengan sedekah. Ustazah, imam baca ayatnya panjang, kita nunggu lama dalam hati. Bolehkah istighfar? Nggak perlu, cukup dengarkan aja. Batas akhir sedekah subuh jam berapa? Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ustazah, malam aku sholat jadi kepikiran soal celana dalam mau dikemanain. Ada-ada aja pun kawan ini. Udah nanti malam jangan pikiran celana dalam lagi. Ustazah, baju yang kita pakai tidur, kita pakai sholat subuh gimana? Selagi tidak kena najis sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau teman-teman mau mandi sebelum subuh itu jauh lebih baik. Aku aja anak muda mandi sebelum subuh. Masa udah usia 40-an, 60-an, udah expired usia tahajud menjelang azan subuh mandinya telat. Aku aja anak muda mandi subuh geng. Masa kalah sama aku? Slebeu. Ya. Ustazah, kadang pikiran kemana-mana. Kadang ngantuk Zah kalau imam baca ayat. Enggak apa-apa. Yang penting imam itu akan membuat
akan menggantikan kekeliruan atau pikiran kita yang kemana-mana itu. Nggak usah khawatir ya. Ustazah, hukum istri cari nafkah karena suami nggak dapat kerja. Kalau istrinya ridho, pahalanya besar. Kalau istrinya ridho, pahalanya besar ya. Oke, Ustazah dingin, mandilah sebelum subuh. Banyak yang nggak mandi sebelum subuh guys. Patutlah teman-teman kalau lagi live ngantuk-ngantuk, aku aja mandi sebelum subuh aku. Mana coba, kalahkan aku dong. Berani-berani sini, aku mandi sebelum subuh guys. Gimana ceritanya, subuh itu aku udah mandi, sudah melakukan aktivitas yang sepatutnya. Ya, sholat subuh dan lainnya. Terus aku live, udah pakai baju, pakai parfum aku. Mana ceritanya, kalah teman-teman. Kalah semua, udahlah 3 tahun masuk live gak pernah ngomong, ngetik doang bisanya. Aku tengok ngomong kayak gini terus terang berani ya kan. Mandi nggak ada dingin karena belum terbiasa aja. Oke. Ustazah, yang belum mandi. Mana ceritanya mandi sebelum subuh sunnah ya. Oke, pakai air hangat bisa enggak? Aku nggak pakai air hangat. Water heaterku nggak pernah hidup, entar rusak sekarang nggak ngerti aku ya. Air hangat di rumahku nggak pernah hidup guys. Mana ceritanya? Ustazah ngomong sendiri. Ustazah niat sedekah subuh, doa. Lebih tepatnya doa sedekah subuh. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Jadi kayak gini kan, sekarang sedekah subuh tuh udah dikumpulkan kan, 2000, lalu kan yang sedekahkan. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, gitu ya. Oke, pekan baru panas ya, mandi sebelum subuh bukan karena panas ya, karena supaya kita segar ya teman-teman ya. Top 1% orang hebat di dunia mandi sebelum subuh walaupun dia non muslim. Top 1% orang di dunia itu rata-rata mandi sebelum subuh walaupun dia non muslim. Ya kan, ini belajar agama tiap hari, ikuti live Ustazah Nela Kece Badai tiap hari, bertanya tiap hari, mandinya jam 9. Gak masuk geng, mandi sebelum subuh mulai besok semuanya nih, berapa manusia nih? 2000 manusia, mandi sebelum subuh. Ya gimana ceritanya, hafal doa sujud sahwi, doa dapat jodoh, hafal cara sholat duha, cara sholat tasbih, mandinya jam 9 pagi. Gimana ceritanya? Oke ya, Ustazah betul. Ustazah, oke, doa panjang umur, mau dihafal enggak? Mau dihafal. Kalau dihafal doanya gini. Allahumma tawil umurana wasahih ajsadana wan nawwir qulubana. Ya Allah, panjangkan usiaku, kemudian benarkan jasadku dan berikan cahaya pada hatiku. Oke, paham ya? Nah, kalau ada yang hafal, ini dia. Ada yang hafal nih teman-teman kita nih. Hey, mandi sebelum subuh ya. Besok pagi aku absen live pagi, yang belum mandi jewer telinga sendiri. Besok pagi aku live jam 6 kan, yang belum mandi, mana ceritanya, yang belum mandi jewer telinga sendiri. Oke, gitu ya teman-teman ya. Itu doanya ya. Nah, oke, Allahumma Allahumma tawil umurana wasahih ajsadana wan nawwir qulubana. Gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Mandinya keramas enggak ya? Kalau keramas enggaknya tergantung teman-teman semuanya mau keramas atau enggak. Cuman kalau Jumat ya mandi keramas lah. Tapi enggak mungkin keramas Jumat doang, geng. Mandilah, oke? Mandi pun aku suruh pula. Deh. Oke. Nah, daerah kami sangat dingin, Zah. Belum terbiasa aja. Sunnahnya mandi sebelum subuh. Rasulullah itu mandinya sebelum subuh ya. Oke, mandi pun aku suruh pula. Oke. Kalau nggak mandi sholat subuhnya sah nggak? Sah. Sah sih. Kalau nggak mandi sholat subuhnya sah nggak? Sah sih. Tapi apakah ini membatalkan ajakanku untuk mandi sebelum subuh ketika aku bilang sah? Kalau aku bilang nggak sah, salah pula aku. Sah sih teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke. Dosakah kalau Ustazah, dosakah kalau ngefan dan pengen lihat imam besar Masjidil Haram? Boleh, silakan. Imam Abdurrahman As-Sudais coba tanya ke ininya, ke tour leadernya, teman-teman ya, bahwa itu ada tempat imam sebelum dia sholat fardu. Itu bisa dilihat kok.
teman-teman. Nah itu tuh leadernya tahu itu. Jadi imamnya tuh berkumpul, dia siap-siap pakai jubah, nanti diarahkan sama polisi untuk pergi ke tempat mihrabnya ya. Saja tahajud saya tidak pernah mandi, Zah. Gimana itu? Nggak apa-apa sih, sah sih teman-teman, sah aja. Nah cuma kalau tahajudnya jam 3 ya mandi tengah malam juga nanti nggak juga bagus untuk kesehatan. Jadi mandi itu bagusnya sebelum azan subuh ya teman-teman ya. Ustazah boleh ndak wudhu kalau mau tidur sholat taubat dulu? Boleh, kan habis ngambil wudhu sholat sunat taubat, nggak masalah ya. Ustazah, oke sebentar ya. Doa agar bisa bawa orang tua umroh. Allahumma rzuqna. Kalau dia sama orang tua pakai na. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung gitu ya. Oke gitu ya. Oke, dengar ya guys, mandi sebelum subuh. Aku aja mandi sampai 3 kali sehari guys. Pagi sebelum subuh aku mandi. Terus melakukan aktivitas ibadah dan lain-lain. Lalu aku live jam 8 live, jam 10 kajian. Setelah itu aku pulang, kemudian aku sholat zuhur dengan ibu-ibu ya di masjid. Lalu kemudian aku makan siang, terus aku mandi. Gitu, baru nanti aku lakukan aktivitas. Kalau kerja ya kerja, kalau seandainya aku lagi ngezoom ya ngezoom, kalau aku nguji ya nguji, kalau aku tidur ya tidur, tapi mandi karena udah dari pagi beraktivitas ya kan. Nah nanti mandi lagi sore. Ceritanya mandi aja disuruh-suruh sama Ustazah Nela Kece Badai. Mandi ya geng ya Ustazah. Oke, gitu ya. Oke, perasaan Bandung dingin banget. Perasaan kalau aku pulang kampung ke Bukit Tinggi dingin juga, mandi juga aku. Ya, gimana ceritanya nih? Bom, mirip Bom. Nah, mandinya 2 minggu sekali kayak kamu Bom. Kucingku mandinya 2 minggu sekali guys. Ustazah, oke sebentar ya. Nah ini dia doa mau umroh ya. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung gitu ya. Oke gitu ya teman-teman. Memang mandi itu persoalan sih. Karena nggak dosa sih nggak mandi. Memang ada sebagian teman-temanku itu yang aku tak sebut nama. Ada yang mau berangkat kerja nggak mandi tapi tetap produktif. Mau live nggak mandi sampai live-nya 8 jam ya tapi tetap produktif. Dosa nggak aku Nel? Enggak sih, aku cuma bilang memang nggak dosa sih. Iya kayak gitu, kayak mana lah aku bilang dosa, salah pula aku ya kan. Ya udah lanjutkan aja lah kalau nggak mandi ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, mandi pakai air hangat boleh. Doa ingin punya keturunan. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya Allah, coba catat guys, catat ya. Ini doa minta keturunan dan minta jodoh. Nih dia, nih aku catetin ya. Ya aku catetin gayalah aku. Aku sematin ya. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah engkau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Ustazah, kalau udah witir habis isya, habis tahajud witir lagi nggak boleh mbak. Witir cuman boleh 1 kali mbak. Ya witir cuman boleh 1 kali mbak. Jadi kalau mbak sholat isya, lalu kemudian mbak ba'diyah isya kan, kemudian tengah malam mbak boleh, terus kemudian mbak witir. Habis isya ba'diyah isya dulu ya mbak, ba'diyah isya dulu, lalu kemudian sholat witir, tengah malam mau tahajud boleh. Tapi mbak nggak boleh witir lagi ya. Oke, share tautan, tap layarnya ya guys. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Saya oke, aman ya. Oke, sebentar. Ustazah, sebentar ya. Berdosakah menonton live berondong bening? Jangan. Wala taqrabuz zina ya, jangan dekati zina. Itu kalau ada perasaan suka itu bahaya kalau dengan lawan jenis. Jaga ghaddul basar, tundukkan pandangan. Laki-laki juga ngelihat video perempuan joget-joget, ghaddul basar, tundukkan pandangan ya. Oke, bagaimana doa supaya anak mau mengerjakan sholat tanpa disuruh terus? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh.
Ustazah, sholat duha kapan? Sholat duha itu 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. 1,5 jam sampai dari 2,5 jam dari azan subuh lebih kurang ya. Sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya teman-teman ya. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat, 2 gurita halal mbak ya. Oke, ini dia doa anak soleh ya. Robbi habli minas salihin ya. Sholat witir penutup sholat wajib ya Zah? Enggak Mbak Maria. Witir itu bukan penutup sholat Mbak. Witir itu mengganjilkan sholat aja. Jadi subuh sampai asar diganjilkan oleh maghrib. Kemudian isya sampai subuh diganjilkan oleh witir. Karena witir sholat ganjil, maka la witron fi ahadil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu witir, tengah malam tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Tapi kalau habis isya belum witir, nanti witirnya setelah tahajud boleh, nggak masalah. Batas tahajud dan witir adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, masih bisa tahajud dan witir. Sholat taubat itu kapan? Sholat taubat itu siang dan malam bisa Mbak Yuzi, nggak masalah. Siang dan malam bisa, kecuali jangan habis asar dan habis subuh. Caranya kayak sholat subuh aja kok ya. Ustazah, kalau sholat duha jam 10 masih bisa. Sekali lagi 1 jam menjelang azan zuhur masih bisa. Ustazah, cara membayar hutang orangnya udah nggak ada. Masih hidup nggak? Kalau dia masih hidup, cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, maka ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya bayar uang 200.000 untuk membayar hutangku kepada si fulan. Tapi kalau ketemu lagi sama dia, tanya, aku udah ganti uangmu dengan sedekah. Ya, bagaimana ini? Kalau dia tetap mau, aku butuh duitnya, makanya aku cari kamu. Ya udah, teman-teman tetap harus bayar, ya. Ustazah, oke, aku mau minta doa agar anak saya mendapatkan pekerjaan terbaik. Lakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, ya. Salam kanan, salam kiri, lalu minta sama Allah agar anaknya dapat pekerjaan pakai bahasa Indonesia aja, ya. Ustazah, kalau cowok suka tapi aku nggak mau pacaran, terus dia ninggalin gimana ya? Ya udah biarin aja. Kalau dia mau ta'aruf dan nikah ya, kita nggak mau pacaran, tapi dia ninggalin kitanya baper. Nggak usah, keep moving. Manusia punya antivirus kok untuk melupakan seseorang. Mbak Tini diem ya. Ustazah, cara biar cepet khatam Quran, ibu-ibu yang banyak kegiatan di rumah. Khatam Quran sih nggak perlu cepet-cepet. Kalau mau santai, yang penting konsisten. Baca aja 2 lembar setiap habis sholat ya. 2 lembar setiap hari. 2 lembar, 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 2 lembar ya. Itu dia insya Allah 4 bulan hatam kok ya. Oke, Ustazah, sholat hajat 2 rakaat ya. Ya kayak sholat subuh aja. Sholat hajat itu kayak sholat subuh aja. Nggak ada bedanya. Bedanya cuma niat doang. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja, nggak ada beda ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke sebentar. Yang mesti duluan mengurus orang tua yang sakit atau anak juga lagi sakit? Sebenarnya anak ya, karena orang tua bisa diwakilkan dengan yang lain. Coba disiasati aja ya. Ustazah, oke, ya ini niat sholat sunat hajat ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 lembar mbak, bukan 2 halaman. Kalau 2 halaman jadinya 8 bulan ya. Ustazah, kapan waktu sholat hajat? Ustazah, sholat hajat kapan? Sholat hajat itu kapanpun bisa mbak. Kapanpun bisa mbak, siang dan malam bisa. Habis duha boleh, sebelum tidur boleh, tengah malam boleh. Karena sholat hajat itu adalah salah satu jenis sholat yang bisa dikerjakan kapanpun. Kecuali habis subuh dan habis asar ya. Masih ingat teman-teman, 5 sholat yang bisa dikerjakan kapanpun. Nah, apa sholatnya? Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu bisa dilakukan 24 jam ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Apa yang dibaca? Ya kayak sholat subuh aja. Ayat pendeknya bebas. Niatnya doang yang beda.
niat sholat itu kan cuman sebutkan nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rokaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rokaat sunnah atasku karena Allah. Kan gitu-gitu aja kan. Oke gitu ya. Ustazah, apa hukumnya chattingan sama lawan jenis? Tergantung isi chatnya. Kalau isinya pekerjaan nggak masalah. Kalau isinya adalah muamalah, jual beli nggak masalah. Upah mengupah nggak masalah. Tapi kalau isinya lagi apa bang? Udah di mana belum? Udah makan belum? Jangan lupa makan ya. Nanti aku risau loh. Aku nggak mau loh kamu kenapa-napa. Please deh. Itu nggak boleh. Itu namanya jinsiah. Oke. Oke gitu ya. Ustazah, apakah pakai parfum yang mengandung alkohol tidak bisa dipakai sholat? Nggak bisa. Jadi usahakan parfum non alkohol atau kadar alkoholnya di bawah 3 metil. Ustazah, sedekah subuh bisa diberikan ke orang tua bebas. Bebas aja. Lupa tahiyat awal boleh sujud sahwi. Ustazah, iya, ya. Ustazah, saya masih kadang-kadang mandi sebelum subuh. Laporan diterima ya, lebih kurang mandilah kalau bisa. Seger, mood booster, enak bangun pagi seger ya guys. Masa netizen akun Ustazah Nela Luki Kece Badai mandinya 1 kali sehari? Mana ceritanya? Ustazah, hukuman bagi jinsiah ya berdosa ya. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, ada Mbak Ian asal nggak diminum katanya ya. Alkohol itu tidak dibolehkan secara zatnya. Sama dengan ada yang ngomong gini. Ya, ini ada juga aku dengar gini. Babi itu yang haram kan cuman dagingnya. Berarti tulangnya nggak haram katanya. Berarti kulitnya nggak haram. Kan yang haram tuh dagingnya. Nggak bisa digitu-gituin Islam. Al-haramul khinzir lidhatihi. Haramnya babi itu karena zatnya. Jadi mau zatnya, mau kukunya, mau matanya, semua haram. Ya kan? Nah, sama dengan ada yang bilang gini. Minuman keras itu haram kalau memabukkan aja. Kalau nggak mabuk berarti dia tidak haram. Ada yang bilang kayak gitu guys. Makanya boleh minumnya cuma 1 sendok aja. Yang penting gak mabuk. Ada, itu kan logika. Ya, faktanya apa? Al haramul khomru lidzatihi. Haramnya khomar itu karena zatnya. Zatnya haram, mau sedikit, mau tetes, 2 tetes tetap dia haram. Ya, Ustazah, di Dieng mandi cuma sekali sehari Zah. Di Jerman sekali 10 hari malah. Ganti bajunya sekali 10 hari malah. Ya udahlah kalau mau kayak gitu nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Ya udah, nggak usah mandi aja, nggak apa-apa. Ya, Ustazah, apakah sholat yang tadi disebutkan bisa dibaca surat-surat pendek? Benar Mbak Sari. Baca surat-surat pendek bisa Mbak Sari ya. Gitu ya. Bisa aja ya teman-teman ya. Ini ngetiknya kok berantem guys. Ngetik tuh pelan-pelan guys. Berantem di kolom komen. Ceritanya rame kali. Ketawa lah isinya macam-macam nih. Aku berusaha fokus dan membaca guys. Ngetiknya pelan apa guys? Jangan ngetik pakai napas. Ketik pakai jari biar lambat sedikit. Ustazah, bolehkah baca Yasin untuk orang masih hidup? Boleh. Baca Yasin untuk orang masih hidup boleh ya. Teman-teman is okay. Nggak jadi masalah ya. Ya Allah, saya baca Yasin. Dengan baca Yasin ini sehatlah anakku dan seterusnya, itu boleh ya. Ustazah, tidur pisah dengan suami alasan ROKOK gimana? Pisah tidur dengan suami itu tergantung daripada kedua belah pihak. Kalau keduanya ridho, boleh. Kalau salah satunya nggak ridho, maka yang satunya berdosa. Tapi rumah tangga yang sakinah itu itu biasanya 1 kamar ya. Yang 1 kamar pun belum tentu sakinah, apalagi beda kamar. Pagi suaminya kerja, istrinya ngapain, ujung-ujungnya tidak ada quality time. Masa itu juga aku yang ngajarin? Ya. Ustazah, kalau minta doa boleh nggak minta bayaran Ustazah? Nggak boleh ya. Memang ada aku lihat salah satu akun yang kalau mau didoakan dia harus nge-give dulu, dan ini lucu.
Ya, teman-teman jangan ikut-ikutan, jangan dibesarkan karena itu membuat situasi menjadi tidak bagus, teman-teman. Bu, doakan saya ini. Oke, boleh, gift-nya dulu. Fakta ada, nauzubillah. Semoga Allah mudahkan. Mungkin itu terjadi karena ketidaktahuan, kita berbaik sangka itu terjadi karena ketidaktahuan daripada hostnya dan ketidakmengertian para netizennya. Semoga membaik ya teman-teman ya. Nah itu nggak boleh teman-teman, nggak boleh. Minta doa, kirim gift dulu. Gimana ceritanya kan? Nah itu nggak boleh. Ya kita berbaik sangka, mungkin masih belum mengerti aja. Semoga ke depan ketika udah mengerti, beliau tidak mengulangi lagi dan lebih wise, lebih bijaksana memberikan edukasi. Ustazah, gimana ya? Sebentar ya. Apa Mbak Rosa nangis pula? Oke, sebentar. Suamiku nggak nafkahin, sebentar ya. Sudah nggak nafkahin 40 tahun. Sudah meninggalkan anak dan nikah lagi. Sudah lost contact. Sahkah istri nikah siri? Gugat dulu Mbak. Gugat dulu. Karena ketika dia ngomong 40 tahun yang lalu dia pernah ngomong talak enggak? Kalau dia pernah ngomong talak, Mbak boleh langsung nikah. Tapi kalau dia nggak pernah ngomong talak, maka Mbak harus gugat dulu baru bisa nikah. Ya, Ustazah, oke sebentar ya. Kalau chat nawarin makan pada pimpinan lawan jenis nggak ada masalah kalau sekedar niatnya karena Allah, bukan niatnya memikat hatinya. Memberikan hadiah ke lawan jenis nggak ada masalah, tapi tujuannya bukan memikat hatinya, tetapi tujuannya adalah karena Allah ya. Oke, gitu ya. Oke, gimana kalau Ustadz yang ceramahnya dibayar? Nggak apa-apa. Utsman bin Affan itu kalau ceramah diberikan 1 kilogram emas, teman-teman. Nggak apa-apa, yang penting secara nyata dia tidak menggunakan tarif. Ya, yang dibayar dari Ustadz itu bukan karena ilmunya, tapi dia telah mengganti waktunya. Contoh misalnya harusnya dia bisa ngurusin anak, tapi akhirnya dia malah ceramah. Harusnya dia bisa bekerja demi menghidupi anak istrinya, dia malah memberi ilmu kepada orang lain. Nah, secara hukum itu tidak ada masalah. Yang penting adalah tidak boleh menyatakan tarif di luar kapasitas jemaah atau bertarif, itu tidak dianjurkan. Dan jemaah pun kalau Indonesia, I think sih aku udah 22 tahun ceramah ya guys. Mereka sangat menghargai Ustadz. Jadi nggak perlu sebenarnya aneh-aneh sih dengan jemaah. Mereka sangat menghargai ilmu loh. Aku selama 22 tahun nggak pernah dikecewakan oleh jemaah. Jadi bertarif nggak boleh, tapi percayalah ketika kita memberikan ilmu, orang akan menghargai kita dan berkah. Dan aku nggak pernah susah dengan dakwah. Artinya karena aku ceramah hidupku susah, nggak pernah. Ada berkah di sana, uangnya ketemu, kemudian bisa beli apapun, bisa bersedekah juga. Dan tentu harus ada pekerjaan lain supaya dakwah tidak dijadikan tujuan mencari uang. Kayak gitu ya. Tapi secara hukum nggak ada masalah ya. Karena Utsman bin Affan itu kalau dia kajian itu dikasih besar sekali oleh jamaahnya. Itu cuman karena kita menghargai dia, guru kita, karena harusnya dia bisa cari rezeki nih, gitu kan. Cuman dia kemudian memilih untuk mengajarkan kita. Nah, hanya semacam tanda sedekah kepada orang yang beriman kan bagus aja, gitu sih guys ya. Tapi makanya saran aku sih, kalau ada teman-teman punya anak ustadz, mau punya orang tua ustadz atau ustazah, usahakan dia punya pekerjaan sehingga itu tidak dijadikan sebagai tujuan. Ya, pekerjaan yang bisa menghidupi dirinya selain daripada dia harus berdakwah. Tapi so far Indonesia bagus. Indonesia sangat menghargai ulama ya. Ustazah, bila mendoakan mertua perempuan apa masih pakai walidayah? Ya, boleh ya. Walidayah boleh sekali ya. Teman-teman share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya sehingga teman-teman bisa berteman dengan aku di akun ini dan bisa ngobrol santai bareng aku. Ustazah mulai dakwah sejak kecil ya, sudah 22 tahun. Ustazah, sebentar ya. Doa 2 tahun belum dikabulkan. Coba pelan-pelan ya. Doa kita itu Allah kabulkan teman-teman. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dengan 3 bentuk.
Yang pertama adalah Allah kabulkan langsung sesuai dengan yang kita mau. Ya Allah, saya pengen rezeki. Tahu-tahu dapat rezeki gitu kan. Nah, gitu ya. Oke, dapat rezeki gitu kan. Atau kemudian setelah itu dia atau cara yang kedua yaitu Allah nggak kasih rezeki, Allah ganti dengan suaminya yang tidak soleh, kemudian mendadak dia soleh dan seterusnya. Atau Allah akan ganti di hari akhirat, doa aja ya, doa agar anak tidak durhaka, Robbi habli minas solihin. Rambut rontok hilang dosa nggak ada rambut hilang dosa. Hafalan Al-Quran hilang dosa. Kalau rambut hilang, hilangin aja, nggak apa-apa. Ya, oke, Ustazah, kalau sholat fajar itu apa? Fajar itu setelah azan subuh sebelum sholat subuh ya. Setelah azan subuh sebelum sholat subuh ya, teman-teman ya. Oke, nama lainnya adalah qobliyah subuh. Rasulullah SAW pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, aku dapat rezeki ada orang kirim buah-buahan saat suamiku lagi sakit, Masya Allah ya. Semoga Allah luaskan rezeki ibu yang suaminya lagi sakit, Allah sembuhkan ya. Ustazah, sebentar, sudah ditalak kinayah 3 kali, apa masih harus gugat kalau mau nikah lagi? Enggak. Kalau nikah siri tentu nggak harus gugat lagi. Kecuali kalau dia nikah resmi dengan suami yang kedua, harus gugat karena harus ada surat nikahnya, surat cerainya baru bisa dibuatkan surat nikahnya ya. Pada mau nikah lagi. Banyak kali sih jodohnya, mau nikah lagi dari tadi pagi ku tengok. Banyak kali, geng. Kasihan itu, bagi-bagilah sama Mbak Tini. Ustazah, kalau semoga sakinah ya. Ustazah, sebentar ya. Waktu sholat syuruk itu jam berapa? Ya dari azan subuh, 1,5 jam dari azan subuh ya. Nah, waktu sholat syuruk itu kapan? 1,5 jam dari azan subuh ya. Gitu ya teman-teman ya. Ya. Lagi laku, iya, lagi promo kali ya, lagi promo COD gitu ya. It's okay, nggak ada masalah, menikah nggak ada masalah, ya. Yang masalah tuh berzina, ya kan, nikah lah, nggak apa-apa, it's okay. Ustazah, gimana? Sebentar ya. Kalau salam pakai SS, ASS nggak masalah. Gak masalah. Yang penting kalau kita mendengarkan salam kita jawab ya. Ustazah, aman ya. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Sebentar lagi Mbak Khotimah ya. Ustazah, apakah boleh sedekah subuh berbeda-beda nominalnya? Boleh, gak masalah. Hari ini 2.000, besok 5.000, besok 2.000 bisa. Cuman untuk tahap pemula aku nggak nyaranin beda-beda jumlahnya. Yang aku saranin adalah permanen jumlahnya. Karena gini guys, kalau dia jumlahnya berbeda, hari ini 2.000, besok 5.000, besok 2.000, besok 20.000, besok males. Kan kemarin 20.000, nggak jadi guys. Jadi nggak konsisten kita. Untuk tahap awal ya permanen aja dulu. Nanti kalau udah pasti dia 5.000, pasti bisa 2.000 baru boleh naik turun ya. Ustazah, aman ya. Baik. Pusing, batuk tapi tetap puasa. Boleh nggak? Selagi masih sanggup boleh. Kalau nggak sanggup nggak boleh dipaksa, berdosa. Ya, nggak boleh dipaksa kalau nggak sanggup ya, teman-teman ya. Sebentar ya. Ustazah, keluar belanja pakai daster yang panjang semata kaki. Boleh. Pakai jaket, boleh. Sama jilbab, boleh. Gitu nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa. Ustazah, kalau aman ya. Saya mau tanya, kalau sholat dengkul ditekuk hukumnya apa? Kalau sholat dengkul ditekuk, maksudnya kenapa? Sakit, Mbak. Kalau sakit, shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa ya telentang ya. Ustazah, baik.
Bolehkah di satu malam sholat sunat taubat, terus tahajud, terus witir? Boleh, tiap malam pun gak apa-apa. Sholat taubat, tahajud, witir, atau hajat, taubat, tahajud, witir, atau dibalik boleh witir, taubat, hajat, tahajud, is oke, gak masalah. Bukan suatu malam ya, setiap malam pun boleh ya. Oke, enak banget kan Mbak Murti? Mantap lah waduhnya ya. Ustazah, oke, saya mau ikut sholat subuh berjemaah, tapi belum sholat sunat qobliyah subuh. Nggak apa-apa. Jadi gini, Mbak. Kalau kita di masjid, misalnya kan kita nyampe masjid tuh antara azan dan iqomah tuh kan. Terus kita kan qobliyah subuh kan. Rupanya baru 1 rakaat, orang udah iqomah guys. Maka jawabannya berhenti sholatnya, ikuti imamnya. Karena menurut Imam Nawawi, karena menurut Imam Nawawi mendahulukan takbiratul ihram itu lebih utama ya. Khusus saja kalau kita udah pakai cadar, oke. Lalu kalau di rumah tidak pakai, apakah itu boleh? Di rumah buka aurat aja nggak apa-apa, Mbak. Ya jangan pakai cadar di rumah, kan ada suami yang pengen ngelihat dan seterusnya ya. Ustazah, kalau suami bicara akan ku kembalikan orang tuanya. Kalau akan belum. Ancaman juga belum. Ya, pulang kau ke rumah orang tuamu, itu baru jatuh talak ya. Ustazah, kalau sholat tasbih lebih baik dikerjakan di malam hari atau siang hari. Boleh dua-duanya. Cuma kalau siang hari 4 rakaat 1 kali salam aja. Kalau di malam hari 4 rakaat 2 kali salam ya. Boleh Mbak Sari Dewi ya. Oke, tadi udah aku jawab kalau nggak salah ya. Ustazah, Allahumma filli dzunubi wali walidayya apa nggak usah pakai dzunubi? Boleh pakai dzunubi, boleh pakai tidak. Dzunubi itu artinya dosa. Allahumma firli, ya Allah ampuni, wali walidayya dan kedua orang tuaku. Kalau pakai zunubi, Allahumma firli, ya Allah ampuni aku, zunubi, dosa-dosaku, sama aja. Ya, satu pakai kata-kata dosa, satu pakai tidak ya. Khusus saja saya sedang belajar Al-Quran, tapi kalau sedang haid boleh nggak? Boleh. Tapi jangan disentuh atau dari handphone. Sholat tasbih dasarnya apa? Loh, hadisnya jelas ya. Sholatlah kalian tasbih sekali sehari, sekali seminggu, sekali sebulan, sekali setahun, sekurang-kurangnya sekali seumur hidup ya. Ustazah, oke, Ustazah adalah seorang dokter enggak? Aku lebih tepatnya doktor. S1 ku Usuluddin, S2 ku Usuluddin, S3 ku Syariah. Jadi doktor karena S3-nya. Semua kuliahnya jurusan agama. Ustazah, baca zikir pagi dan petang, apakah boleh sambil beres-beres rumah? Boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk, dan berbaring. Sambil nyetrika, sambil nyetir, boleh, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, iya ya. Dalam hati kita meremehkan orang lain, tidak sampai terucap istighfar aja ya. Kalau tidak sampai terucap nggak berdosa. Keburukan yang masih dalam hati tidak bernilai dosa. Kebaikan yang masih diniatkan meskipun nggak jadi tetap bernilai pahala. Begitu dalam hadis arba'in. Ustazah, bolehkah sholat syuruk dilaksanakan berjemaah sendiri saja? Rawatib juga sendiri saja. Kalau tahajud dan duha hajat boleh berjemaah ya. Ustazah, enggak Mbak. Apakah kita haid ketika umroh karena banyak dosa? Ya enggak. Bagaimana dengan Sayyidatina Aisyah, istri Rasulullah, berangkat haji dengan Rasulullah, baru sampai di pinggiran kota Madinah udah haid. Masa Aisyah banyak dosa? Enggak perlu begitu cara berpikirnya ya. Sayyidatina Aisyah tuh haji haid guys. Iya kan? Nangis beliau itu di perjalanan itu. Rasulullah katakan engkau telah dapat pahala haji. Karena haidmu bukan dari engkau tapi dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Sesak juga aku guys. Pertanyaannya banyak juga ya. Aku jadi kayak mahasiswa udahlah pakai baju putih. Dosenku banyak kali pula. Ini yang mahasiswa aku nih guys. Banyak kali dosenku. Oke. Teman-teman. Tahan nafas dong 27 tahun. Biar sama sesaknya sama aku.
Ya gitu ya guys. Hah, yuk kita lanjut ya. Ustazah sebenarnya nggak mau bantu orang karena nyakitin kita. Tapi karena nggak tega dibantu juga, apakah dapat pahala? Dapat. Yang penting mbak nggak ngomongin ke orang. Yang penting nggak ria. Kalau ria nggak boleh. Ada dalil qaulu ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha adha. Ya, tidak usah sedekah lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Kita membantu orang karena kasihan, boleh. Bantu orang karena dia baik, boleh. Bantu orang karena dia jahat supaya dia berubah dan tahu bahwa kebaikannya tetap kita balas, bahwa keburukannya tetap kita balas kebaikan, boleh. Yang penting jangan disampaikan, kebaikan kita jangan terlalu sering disampaikan kepada orang lain ya. Aku pusing lihat pertanyaan macam rudal cepet banget, gimana aku slebeo. Oke gitu ya. Iya siap ya. Ustazah sholat subuh kesiangan gimana? Tetaplah sholat dimanapun teman-teman terbangun ya. Tapi kalau telat tetap lalai ya. Oke. Ustazah doa di sujud terakhir boleh banyak-banyak Zah. Misalnya doa dunia akhirat, doa keturunan, doa anak soleh, doa orang tua, terhindar dari api neraka, ya oke, nggak masalah. Ya sholat sendiri lama aja sujudnya nggak apa-apa. Nah yang penting jangan ketiduran. Kak Ustazah, oke. Oke, pengen stamina kayak Ustazah minum madu akasia ya guys. Dia pula yang promo. Siap Mbak Indra ya. Ustazah, oke, penyebab kesiangan sholat subuh hampir sering itu kenapa? Oh itu karena belum terbiasa aja Mbak. Itu belum terbiasa aja. Mbak coba hidupkan alarm. Tapi alarm jangan taruh di kepala Mbak. Ya, alarm itu ditaruh di atas lemari. Ya, alarm itu ambil kursi. Tapi ini beneran, ini caraku pada masanya waktu aku muda dulu. Payah juga aku dulu bangun subuh guys. Namanya anak muda pada masanya kan. Aku ambil kursi, aku taruh alarm di atas lemari guys. Pas dia bunyi pagi-pagi hati kesal. Mau dimatiin gak ada dia di kiri kanan. Akhirnya aku ambil kursi, ku letakkan, ku angkat. Udah hilang ngantuknya. Jangan letak alarm di samping telinga. Terus langsung mati. Udah. Gitu ya guys. Nah, iya pada masanya Mbak Ati, iya kan? Oke, Ustazah, kenapa cuma jawab pertanyaan ibu-ibu aja? Aku nggak tahu mana bapak, mana ibu, dan mana di antara keduanya. Yang nampak aku jawab. Maafin aku ya, teman-teman. Ini bebas guys ya, jangan bias gender ya. Jadi laki-laki, perempuan, bapak, ibu semuanya aku jawab. Aku nggak tahu juga teman-teman mana bapak, mana ibu, atau wama bainahuma di antaranya. Aku juga nggak tahu. Mana aja ya, maafin ya. Toh kita juga setiap hari kok tanya jawabnya. Oke, Ustazah, apakah qobliyah sholat asar itu ada? Ada qobliyah asar, cuma qobliyah asar itu tidak sunnah muakkad, dia sunnah ghairu muakkad. Oke. Ustazah kan masih muda, iya. Tadi aku bilang waktu muda dulu, ya nggak apa-apa merendah untuk meninggi sekali-sekali, ya kan? Oke, ya pengen dibilangin lah, Ustazah kan masih muda, itu guys, itu caranya guys, merendah untuk meroket, sekali lah guys ya. Ustazah, gimana caranya lo tahajud sebelum tidur? Tahajud itu usahakan tidur dulu. Karena tidur dulu baru tahajud itu sangat afdol. Walaupun cuman sekilas aja gitu ya. Ustazah, saya sering melihat salah satu saudara selalu kesiangan sholat subuh. Padahal udah berusia. Nggak apa-apa ya, diingatkan aja. Oke ya. Iya Mbak Ati ya. Ustazah sebentar ya. Oke. Masuk Ustazah. Ya alarm tuh jauh dari tempat tidur. Jangan di samping kepala. Bakal teman-teman matiin. Percaya deh sama aku. Ya, oke. Bakal teman-teman matiin. Memang kayak gitu caranya secara faktual. Gitu yang aku lakukan dulu. Ya, Ustazah, sebentar ya. Sholat subuh boleh nggak pakai kunut? Oh, nggak apa-apa. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i ya. Tetapi tidak disunahkan oleh Imam Hanafi ya. Teman-teman boleh share-share tautan, siap Mbak Ati. Tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar kita bisa berteman bersama di akun ini ya. Oke.
Oke, Ustazah, kemarin malam nggak live, nggak. Kemarin aku ke Jakarta, malam tadi lagi di airport, mau live aku di airport sambil nunggu, tapi lagi kerjaan, ujung-ujungnya kerja aku nggak jadi live. Ustazah, sebentar ya, kalau Mbak, oke ya, pertanyaan nggak dijawab, maafin ya. Ustazah, katanya kalau lupa kunut harus sujud sahwi. Ya, bagi yang terbiasa kunut. Di antara teman-teman ada yang suka kunut nih.